Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu pada kuliah kita, yaitu dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6. Kali ini kita akan membahas adalah hubungan antara ilmu dan penelitian. Baik, munculnya ilmu pengetahuan itu disebabkan beberapa hal. Pertama, karena kekaguman manusia ya terhadap alam yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Ya, sekalipun tentu bagi orang-orang yang tidak beriman, ya mereka hanya kagum ya terhadap alam ini sampai ya kepada materialnya saja. Mereka tidak sampai kepada siapa yang menciptakan. Nah, dari kekaguman terhadap alam inilah ya, lalu kemudian muncul sikap keinginan manusia ya untuk mengetahui. Nah, makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ya dalam ya filsafat ilmu, misalnya ya seperti apa ini ya? Apa itu, kenapa begini, mengapa dapat terjadi. Inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan sering muncul ketika seseorang mengamati terhadap alam semesta. Dan memang bagi kita sebagai seorang mukmin seharusnya memang selalu mengarahkannya, memikirkan bagaimana alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah sampaikan bahwa alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di orang-orang yang banyak berzikir itu ya, kemudian mereka memikirkan bagaimana ciptaan langit dan bumi, lalu mereka itu ya memunculkan kesadaran betapa Allah Subhanahu wa taala begitu maha perkasa dalam penciptaannya. Nah, setelah manusia mengamati alam ini, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti apa ini, apa itu, kenapa begini, mengapa dapat terjadi. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itulah manusia kemudian berusaha mencari jawabannya ya. Salah satunya dengan melakukan penelitian sebagai ikhtiar manusia ya, dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, atau memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari manusia itu. Nah, di dalam memecahkan pertanyaan ya yang membutuhkan jawaban, ada yang bisa dijawab tanpa memerlukan metode ilmiah ya. Dan ini ya dalam kehidupan sehari-hari saya kira ya kita sudah sering menemukannya. Misalnya kita memanasi air kemudian menjadi meluap atau mendidih ya, saya kira itu tidak perlu diteliti karena memang itu sudah menjadi keseharian kita. Kemudian ada yang memerlukan metode ilmiah ya, harus melalui penelitian dilakukan secara intensif oleh manusia untuk menjawab ya, memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Lalu metode ilmiah ya, menurut Margono ya, penelitian merupakan semua kegiatan pencariannya, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu ya, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Jadi ada dua ya fungsi dari penelitian itu, yaitu untuk menemukan fakta
fakta-fakta baru atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru, ya, atau menemukan ilmu yang baru, dan bisa juga untuk meningkatkan ilmu serta teknologi yang sudah ada. Nah, penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang sistematis, ya, terkontrol, empiris dan kritis terhadap proposisi, hipotesis, ya, tentang hubungan yang diperkirakan, ya, terdapat antara gejala alam. Yang dimaksud penelitian sistematis di sini adalah penelitian dilakukan secara sistemik dan terencana. Ini menurut Masum, ya, 2014. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian? Tentu pertama ada identifikasi masalah yang terkait dengan objek penelitian, ya. Jadi peneliti itu selalu mencari masalah untuk diselesaikan, ya. Karena ada juga orang mencari masalah bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diributkan. Nah, bagi peneliti, ya, peneliti itu selalu mencari masalah, kemudian mengidentifikasi masalahnya yang terkait dengan objek penelitian yang ingin diteliti. Nanti setelah ada masalah, kemudian dilakukanlah, ya, pembedahan, ya, untuk menentukan variabel penelitiannya. Nah, setelah itu lalu dirancang bagaimana teknik pengumpulan datanya, ya. Teknik pengumpulan data di sini bisa observasi, ya, bisa wawancara, bisa menggunakan kuesioner, ya, atau digabungkan ketiganya, namanya triangulasi. Kemudian setelah data terkumpul, ya, tentu kita menentukan alat analisis apa yang kita gunakan, ya. Alat analisisnya apa yang kita gunakan, ya. Bisa menggunakan alat analisis kuantitatif, bisa juga menggunakan alat analisis kualitatif. Nah, kalau kuantitatif tentu, ya, disesuaikan dengan data apa yang akan kita olah atau kita analisis. Kemudian kita masuk bagaimana cara menganalisis datanya, ya. Bagaimana cara menganalisis data. Lalu setelah itu, ya, muncullah kesimpulannya, ya, kesimpulan inilah yang kemudian nanti menimbulkan atau memunculkan ilmu pengetahuan yang baru atau meningkatkan ilmu pengetahuan yang sudah ada atau teknologi yang sudah ada. Nah, jadi bagaimana hubungan antara penelitian dengan pengetahuan? Ada dua, ya. Penelitian bisa melahirkan ilmu pengetahuan yang baru, ya, atau teknologi yang baru. Jadi dari tiada kemudian menjadi ada, ya. Jadi ada nilai novelty-nya, ya, ada nilai kebaharuan. Ya, belum ada yang teliti, kemudian, ya, kita melahirkan ilmu yang baru dari hasil penelitian yang kita lakukan. Ya, seperti, ya, saya kira banyak hal yang biasa terjadi, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ambil misalnya teori baru yang ditemukan oleh Habibie, ya, almarhum, di mana beliau mampu menemukan teori baru tentang bagaimana, bukan melahirkannya, tapi mengembangkan, memperkuat teori yang sudah ada. Lalu beliau mampu mengatasi, ya, bagaimana keretakan pesawat atau
sayap pesawat yang sering terjadi, sehingga beliau digelari Mr. Craig ya. Jadi bisa melahirkan ilmu baru, bisa juga memperkuat ilmu yang sudah ada. Nah, itulah fungsi hubungan antara penelitian dengan pengetahuan. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim tentu harus mengambil bahagian ini ya, meneliti, terus meneliti untuk memunculkan ilmu-ilmu baru ya, agar ya kejayaan umat Islam dalam ilmu pengetahuan seperti terjadi ya 1400 tahun yang lalu ya, di mana umat Islam pernah menguasai dunia, bahkan pernah berjaya di Eropa selama 700 tahun ya, selama 7 abad, dan melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan ya, seperti Ibnu Sina ya, yang terkenal dengan di Eropa Avicenna ya, Ibnu Snod. Lalu beliau terkenal dengan keahliannya dalam bidang kedokteran ya, dan ada ilmu matematik ya, Jabar al-Isabili yang dikenal dengan nama ilmu Jabar ya. Beliaulah yang merintis ilmu matematik itu, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lain yang berasal dari Islam. Nah, kejayaan inilah yang mestinya umat Islam kejar terus ya. Jangan kita hanya menjadi penikmat ilmu yang datang dari barat, padahal banyak hal yang bisa diteliti yang berhubungan dengan teknologi dan Islam ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bangkit ya, karena kita pernah mengalami kejayaan, kemudian mengalami kemunduran. Sekarang ini kita berada pada era di mana kita ingin kembali ya, mengembangkan ya, berjaya kembali untuk ya mengembangkan ilmu pengetahuan yang tentu akan berbeda dengan ya pengembangan ilmu di barat yang hanya sampai biasanya pada ilmunya saja. Kalau kita griknya di atas ilmu itu, setelah kita mengilmui, setelah kita melakukan ilmu, diharapkan muncul kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, karena ilmu ini kan diambil dari alam, dan tentu yang menciptakan alam ini adalah Allah. Nah, yang menyimpan hikmah, yang menyimpan sunnatullah pada alam itu, lalu manusia berhasil mengungkapnya, seharusnya harus kagum terhadap siapa yang menyimpang ya, siapa yang telah menciptakan sunnatullah pada alam itu. Manusia hanya menemukan apa yang telah ada. Nah, setelah ditemukan tentu harus menimbulkan kekaguman terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Anda sekalian, pertemuan kita pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicatat dengan baik ini materi, kemudian di upload di classroomnya ya, dan ingat ya, komentar di YouTube ini akan menjadi absen. Jadi tulis nama, nomor NIM ya, nama dan kelas, kemudian jam berapa masuknya dan keluarnya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Nasrum minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.